Halo semuanya, malam ini kita duduk bersama dalam suasana yang tenang. Bayangkan saja, lampu sudah diredupkan. Mungkin hanya cahaya kecil dari layar yang bersinar lembut. Ada secangkir teh hangat atau air putih di samping Anda sih, dan napas perlahan mengikuti irama hening malam. Kita mulai dengan satu kenyataan pahit. Ada saat-saat dalam hidup ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita secara tiba-tiba. Begitu cepat hingga kita bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal yang layak. Baru kemarin tertawa, berbincang, dan merasa sehat. Lalu hari ini, sunyi. Saya tahu ini terdengar berat, tetapi percayalah, malam ini kita harus menyingkap tabir yang kerap dilewati dengan pandangan acuh. Saya ingin Anda mendengar satu kalimat penuh keberanian. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus mengabaikan sinyal-sinyal samar dari tubuh Anda sendiri. Kata-kata itu memang mengguncang, tapi ada alasannya. Banyak orang menunda, mencari alasan, atau tertawa kecil sambil berkata, "Ah, cuma sakit biasa." Hingga pada akhirnya mereka bertanya dengan suara bergetar di ruang rawat, "Dokter, kalau saja saya datang lebih awal, apakah saya bisa selamat?" Sebelum kita melangkah lebih jauh ke perjalanan ini, saya menegaskan ajakan sederhana. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Mengapa demikian? Karena dengan begitu, pesan ini menyebar lebih luas dan mungkin bisa menyelamatkan satu kehidupan lagi. Sekarang, mari kita lakukan sebuah ritual kecil. Saya undang Anda untuk menuliskan di komentar lokasi Anda berada dan pukul berapa sekarang. Ada yang menonton di Jakarta jam 10 malam? Atau mungkin ada yang duduk di ruang tamu Bandung. Angin dingin menembus jendela di pukul 11 lewat. Bisa jadi Anda sedang berada di luar negeri, di pagi buta, namun tetap ingin mendengarkan cerita ini. Semua itu menjadikan kita terhubung, melintasi kota, bahkan melintasi benua, melalui benang halus yang bernama perhatian pada hidup. Dan sebelum saya benar-benar menyingkap lapisan pertama cerita malam ini, biarkan saya menutup pembukaan dengan kalimat ini. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah menyentuh rasa kehilangan. Sebab dari sanalah kesadaran lahir. Saya telah melihat begitu banyak wajah dalam 45 tahun perjalanan profesional saya. Ada wajah penuh harapan. Ada pula wajah yang nyaris padam. Ketika suatu nyawa berakhir, dunia seolah menyisakan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Seringkali, orang-orang di sekitar pasien baru sadar akan tanda-tanda kecil yang sebelumnya dilewatkan. Keluhan pencernaan yang tak jelas penyebabnya, rasa lelah yang dianggap usia, hingga aroma tubuh yang sedikit berbeda namun diabaikan. Sinyal-sinyal itu seperti bisikan dari tubuh. Sayangnya kita sering menutup telinga. Apa yang paling menyesakan saya bukan hanya hilangnya satu kehidupan, tetapi kalimat yang berulang-ulang saya dengar. Seandainya dulu, seandainya kami datang lebih cepat. Kata seandainya itu menempel di udara, menghantui pikiran saya bahkan ketika saya pulang ke rumah. Mungkin Anda pernah merasakan hal serupa ketika kehilangan orang terdekat. Ada rasa bersalah karena tidak peka. Ada rasa ingin kembali ke waktu sebelum terlambat. Padahal hidup tidak pernah memberi tombol mundur seperti pada remote period TV. Saya akui, kadang saya menutup pintu ruang praktek, menarik napas panjang, dan bergumam sendirian. Andai tubuh manusia bicara dengan suara keras, mungkin orang tidak akan sepelit ini mendengarkan. Tapi tubuh memang tidak berteriak. Ia berbisik, lembut, kadang halus sekali ibarat semut yang berjalan di kulit lengan. Persisnya, seperti suara kipas angin yang kita abaikan sampai tiba-tiba berhenti berputar. Dan baru saat itu kita sadar betapa penting bunyi monoton itu.
Mengapa kita sering abai? Karena manusia punya kecenderungan hebat menormalisasi rasa sakit. Kita bilang cuman kedinginan, padahal telapak tangan sudah pucat. Kita menyalahkan usia ketika sendi terasa kaku, padahal bisa jadi ada yang lebih serius terjadi di balik layar. Sebuah studi bahkan menyebut bahwa hampir 60% pasien kanker organ dalam menganggap gejala awal mereka semata keluhan usia. Ini seperti seseorang mengira derit pintu rumah hanya masalah kecil padahal engselnya sudah patah. Lucu, kan? Engsel patah dianggap berderit biasa, sampai pintu jatuh dan menimpa kepala. Itulah humor hitam kehidupan, yang membuat saya kadang menertawakan absurditas sikap manusia. Namun, jangan salah sangka, tawa itu kadang perlu. Saya ingat satu pasien senior yang berkata, kalau tubuh saya jatuh apartemen, pasti saya masih bilang cuma keseleo. Kami berdua tertawa. Walau saya tahu ada kebenaran pahit dalam ucapannya, humor, betapapun tipis, sering menjadi jembatan menghadapi ketakutan. Tentu, saya tidak hanya ingin menakuti Anda malam ini, saya ingin memberikan perspektif yang lebih dalam. Kehidupan memang rapuh, tetapi justru karena rapuh ia jadi berharga. Ada pepatah lama dari seorang bijak di desa pegunungan tempat nenek saya dulu tinggal. Air yang jernih pun bisa keruh jika engkau membiarkannya, dan tubuh yang sehat pun bisa merana jika engkau mengabaikannya. Saya merasa pepatah itu sangat tepat. Ia mengingatkan kita bahwa kesehatan hanyalah titipan, bukan hak mutlak. Di titik ini, saya perlu memberi Anda fakta yang agak mengejutkan. Tahukah Anda bahwa di negara ini, setiap tahunnya ribuan orang meninggal akibat kanker pankreas, dan mayoritas baru terdeteksi ketika sudah terlambat? Hampir 90% kasus ditemukan pada tahap di mana operasi bukan lagi pilihan. Ini statistik dingin, tetapi saya percaya, di balik angka ada wajah, nama, keluarga, dan cerita. Angka itu berarti kursi kosong di ruang makan, tawa yang tidak terdengar lagi, dan album foto yang terasa kurang satu figur. Malam ini kita memulai dengan kehilangan. Ya, tetapi perjalanan kita tidak berhenti di sana. Saya ingin Anda tahu, ada cahaya di ujung koridor panjang rumah sakit itu. Ada kesempatan ketika kita mau mendengarkan tubuh dan menghormatinya lebih awal. Anda mungkin bertanya, apakah benar ada tanda-tanda samar yang bisa diendus lebih cepat? Jawabannya, iya. Dan saya di sini bukan sekadar berdasarkan buku teks kedokteran, melainkan dari ribuan jam menatap mata pasien, merasakan puluhan tahun kelelahan mereka putra, serta belajar langsung dari kesalahan yang harusnya bisa dielakkan. Sebelum saya menutup bagian pertama ini, izinkan saya memberikan sedikit catatan ringan. Pernahkah Anda menyadari kalau kipas angin tua yang berdengung di kamar bisa menimbulkan kenyamanan luar biasa, meskipun orang lain menganggap bunyinya mengganggu? Nah, tubuh kita bekerja seperti itu. Selama ia berfungsi normal, kita kadang terganggu oleh bunyi-bunyi kecil, sendawa tiba-tiba, keringat aneh, atau sedikit nyeri. Kita ingin meredamnya. Tapi ketika semuanya hening, ketika kipas berhenti karena mesin panas, itulah saat yang berbahaya. Jadi, kita perlu belajar tidak hanya menikmati bunyi kipas itu, tetapi mengerti apa arti suaranya. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar deru mesin, Paleko, melainkan kode Morse dari tubuh kita sendiri. Dan ketika kode itu mulai berubah, sebaiknya jangan kita abaikan. Sekarang, malam semakin larut, udara semakin dingin, tapi cerita kita baru saja dimulai. Ada 5 sinyal samar yang ingin saya beberkan kepada Anda. Tanda-tanda yang sering sekali dilewatkan padahal tubuh sudah memberi alarm.
Sinyal ini ibarat kedipan lampu jalan yang seolah sepele, tetapi jika dipahami dengan benar, bisa menjadi penyelamat. Kita akan menyusuri semuanya satu persatu. Tahan napas sejenak, tarik udara pelan lewat hidung Anda, lalu lepaskan dengan santai. Rasakan tubuh Anda duduk dengan stabil. Itulah diri Anda, mesin rumit dan luar biasa yang terus memberi pesan kecil. Mulai saat ini, mari kita latih telinga batin kita untuk lebih tajam. Karena perjalanan kita belum apa-apa, kita baru membuka gerbangnya saja. Saya janji, malam ini suara saya akan tetap lembut meski isi ceritanya bisa membuat jantung Anda sedikit berdebar. Kita sudah membuka perjalanan dengan rasa kehilangan, pahit, getir, mencubit hati. Tapi sekarang, mari kita geser langkah ke arah sinyal-sinyal samar yang diberikan tubuh. Ini adalah bagian favorit saya sekaligus bagian yang paling membuat saya resah selama bertahun-tahun praktik. Kenapa? Karena tanda-tanda itu sebenarnya sudah muncul, kadang jelas sekali. Namun 9 dari 10 orang menganggapnya, cuma remeh. Tubuh manusia, tahu tidak? Seperti teman yang super pasif agresif. Kalau dia tidak suka sesuatu, dia tidak langsung berteriak, "Hei, hentikan itu!" Tidak. Dia akan batuk pelan, menyalakan sedikit alarm kecil di perut, atau membuat kaki Anda tiba-tiba dingin di malam hari. Dan apa yang kita lakukan? Kita kasih alasan, mungkin saya kurang tidur, atau mungkin AC terlalu dingin. Dengan kata lain, kita ghosting tubuh kita sendiri. Saya masih ingat, satu pasien wanita paruh baya datang sembari tertawa kecil. "Dok, saya ini lebay nggak ya? Kok tangan selalu dingin?" Ia mengira dirinya hanya parno alias panik tidak berdasar. Tapi ternyata, dinginnya berkaitan dengan masalah jauh lebih serius di pankreasnya. Bayangkan betapa sering kita abai hanya karena takut dianggap berlebihan. Itu persis seperti orang yang mengabaikan bunyi aneh di mobil, padahal itu tanda rem bisa blong kapan saja. 5 sinyal tubuh yang ingin saya bagi malam ini bukan cerita singkat. Ini buah dari observasi panjang, penuh catatan kecil dan detil rempah klinis. Saya ingin memberi gambaran awalnya sebelum nanti kita bahas satu persatu. Pertama adalah perubahan suhu tubuh, tangan dan kaki dingin, wajah mendadak panas buah. Kedua adalah getaran halus di bagian perut yang sering disangka proses pencernaan biasa. Ketiga, penolakan terhadap aroma makanan favorit Anda. Keempat, bau keringat yang berubah menjadi misterius, manis tapi masam, agak spooky juga. Dan terakhir, kekakuan sendi lutut yang bersifat mencurigakan. Sekarang, waktu untuk sedikit refleksi hidup dari saya yang sudah menua. Setelah lebih dari 4 dekade, saya belajar bahwa kebijaksanaan bukanlah hasil hafalan teori, melainkan produk dari nasi yang sudah dingin ribuan kali. Dengan kata lain, kebijaksanaan tumbuh dari kesalahan yang sama, diulang-ulang sampai akhirnya kita bosan menyakiti diri sendiri. Pasien yang belajar dari tubuhnya lebih awal selalu punya hasil lebih baik. Tapi pasien yang keras kepala, ya, kadang mereka tidak dapat kesempatan kedua. Mari saya lemparkan juga satu informasi agak aneh. Tahukah Anda bahwa palmyra, sebuah jenis pohon kelapa di India, diyakini bisa menyimpan air di batangnya selama puluhan tahun. Bahkan ketika permukaan tanah kering, tubuh kita mirip pohon itu. Ia punya cara bertahan luar biasa, menunda kerusakan sebisa mungkin. Tapi persoalannya, kita sering salah artikan. Kita pikir karena tubuh diam saja, berarti semuanya baik-baik saja. Padahal ia sedang menahan dengan sekuat tenaga sampai suatu hari, boom, tidak kuat lagi. Nah, sama seperti pohon yang akhirnya tumbang jika selalu diabaikan, tubuh pun memiliki batas. Saat tubuh memberi 5 sinyal tadi, itu bukan sekadar angin lewat. Itu lebih menyerupai surat cinta yang ditulis dengan tinta samar. Dan percaya saya, kalau Anda abaikan surat itu,
balasannya bisa dalam bentuk yang jauh lebih keras. Kadang saya membayangkan, kalau saja tubuh manusia bisa mengirim notifikasi seperti ponsel, ding ding, hati-hati, pankreasmu butuh perhatian. Sayangnya, tubuh tidak bisa update hingga versi iOS terbaru. Ia hanya bisa menggunakan cara lama, membuat jari Anda dingin, membuat keringat Anda berbau aneh. Jadi, ya, kita harus belajar membaca notifikasi manual. Selain itu, ada debat akademis yang cukup panjang dalam dunia kedokteran mengenai seberapa jauh gejala awal ini signifikan mah. Sebagian ahli berkata, terlalu banyak faktor confounding, bisa stres, bisa hormonal, bisa usia. Lainnya menegaskan, justru pola kecil itulah yang jadi deteksi awal. Sejujurnya, saya di tim kedua. Saya percaya setiap gejala kecil yang konsisten layak diperiksa. Anggap saja tubuh seperti detektor asap. Bahkan kalau 90% alarmnya palsu karena uap dari dapur, kita tetap inginkan alarm itu bekerja, bukan? Karena pada satu kejadian nyata, itulah penyelamat. Ada juga satu peristiwa yang mengingatkan saya akan kerasnya realita. Seorang bapak datang sambil berkata, "Saya cuman agak malas makan." "Dok," padahal bukan malas. Ia sedang menghadapi sinyal tubuh kategori ketiga, penolakan aroma makanan. Tetapi karena ia keras kepala, ia menolak diperiksa. Beberapa bulan setelahnya, ia datang kembali sudah dalam kondisi jauh memburuk. Saat itu, rasanya seperti menonton film thriller di mana tokoh utama terus masuk ke pintu yang tidak seharusnya. Saya hanya bisa bergumam dalam hati, "Pak, kenapa tidak mendengarkan waktu tubuh masih berbisik?" Kadang manusia seperti sedang berdebat dengan tubuhnya sendiri. Tubuh bilang, "Hei, ada masalah." Kita jawab, "Ah, saya oke, jangan lebay." Tubuh keras kepala juga, "Saya serius loh." Kita tetap menyangkal. Sampai akhir, tubuh berteriak dengan cara yang paling brutal. Lalu kita menyesal. Ironisnya, tubuh selalu lebih sabar dari kita, memberi kesempatan berkali-kali. Sebelum saya tutup bagian kedua ini, izinkan saya melontarkan satu gurauan ringan. Kalau tubuh kita benar-benar bisa mengirim DM di Instagram, mungkin ia menulis, "Hey bestie, please check your pancreas ASAP." Bayangkan betapa dramanya jika notifikasi itu muncul sambil Anda lagi nonton drama Korea. Lucu, ya, tapi juga menakutkan. Jadi, teman-teman malam ini, mulai sekarang jangan abaikan sinyal-sinyal sederhana yang tampaknya tak penting. 5 tanda itulah yang akan kita bongkar. Di bagian selanjutnya, saya akan mengajak Anda masuk lebih dalam pada tanda yang pertama dan kedua, perubahan suhu tubuh serta getaran halus di perut. Saya akan ceritakan pola uniknya, perbedaan dengan kondisi lain, dan mengapa justru disitulah rahasia besar terkubur. Tarik napas lagi sekarang dalam, lalu lepaskan perlahan. Rasakan tubuh Anda, pikirkan bagaimana ia mungkin sudah bicara pada Anda hari ini. Malam ini bukan sekadar cerita horor medis, melainkan puzzle hidup yang bisa Anda pecahkan. Dan siapa tahu, jawaban puzzle itu adalah alasan Anda masih bisa bercanda, minum teh hangat, dan menulis komentar di video berikutnya. Tubuh manusia memang pakar dalam menyamarkan sinyal. Mari kita masuk ke tanda pertama dan kedua, perubahan suhu tubuh serta getaran halus di perut. Dua tanda ini kerap ditemui, tapi sayangnya justru paling gampang dianggap sepele. Saya sering berkata pada pasien, tubuh itu ibarat pacar sensitif. Kalau dia bilang dingin, jangan bilang ah lebay. Coba selimuti. Kalau tidak, ia bisa benar-benar meninggalkanmu. Tanda pertama, perubahan suhu tubuh. Nah, saya tidak bicara tentang demam biasa atau menggigil masuk angin. Yang saya maksud adalah anomali. Tangan dan kaki Anda mendadak dingin, sementara wajah dan leher serasa terbakar panas. Aneh? Memang, banyak orang mengira ini karena stres kerja.
atau efek AC kantor. Tapi kalau pola ini terus berulang selama 3 minggu, terutama di malam hari, jangan anggap remeh. Saya ingat seorang ibu rumah tangga yang datang dengan keluhan ini. Dok, tangan saya kayak es batu, tapi pipi saya kayak ditampar matahari. Ia tertawa kecil sambil melambaikan tangan dinginnya. Saya pun tersenyum, tapi di balik itu saya tahu tubuhnya sedang berteriak. Setelah pemeriksaan lanjut, kami temukan kelainan kecil di pankreasnya. Untungnya, ia datang cukup awal, sehingga kini ia masih bisa mengantar cucunya sekolah setiap pagi. Bayangkan, hanya karena ia peka terhadap dingin aneh, cucunya tidak kehilangan nenek tercinta. Rasanya konyol kalau dipikir, ya, kita rela membayar jutaan untuk AC yang rusak, tetapi mengabaikan AC alami pada tubuh yang bermasalah. Disinilah letak kebijaksanaan usia tua yang sering saya ulang. Orang yang belajar mengurus tubuh lebih awal akan mendulang berkat di masa tua. Tapi yang bandel biasanya baru sadar ketika nasi sudah keras di piring. Saya, dengan rambut memutih seperti kapas, hanya bisa berkata, jagalah tubuh Anda selagi ia mau bekerja sama. Mari kita selipkan informasi agak nyeleneh. Tahukah Anda bahwa kucing rumahan sering tidur di atas laptop yang panas bukan hanya karena nyaman, tapi juga karena ia ingin melindungi perutnya dari suhu dingin? Lucunya, pola ini sejajar dengan manusia. Kita juga sering mencari kehangatan saat tubuh kita merasa tidak stabil. Jadi, kalau Anda merasa jari dingin sementara wajah panas, jangan anggap itu sekadar drama tubuh. Bisa jadi ia mencoba meniru kucing, duduk gelisah karena ada masalah di dalam. Sekarang, masuk ke tanda kedua, getaran halus di perut. Ini menarik sekali karena benar-benar sering diabaikan. Pasien berkata, "Dok, perut saya seperti ada HP yang nyangkut di dalamnya." Saya sering tersenyum mendengarnya. Mereka mengira saya akan menganggapnya lebay. Padahal justru sebaliknya. Cerita itu bagi saya seperti sirine. Getaran ini bukan karena lapar biasa. Bukan juga sekadar usus mencerna makanan. Ia punya pola unik, muncul menjelang tidur. Terasa di bawah tulang rusuk. Dan berulang-ulang seperti nada SMS. Zaman dulu, singkat, hilang. Lalu balik lagi. Yang membuatnya beda dengan gerakan usus normal adalah, walaupun ditekan dari luar, ia tetap berlangsung. Jadi, Anda bisa tekan pelan perut dengan telapak tangan, tapi getaran itu akan tetap ada, tak peduli seberapa kuat Anda tekan. Saya pernah menguji ini pada seorang bapak yang skeptis. Ia bilang, paling cuman gas usus. Saya minta ia berbaring, menekan perut sendiri. Ketika getaran tetap terasa, ekspresinya berubah. "Oh, jadi ini serius ya, Dok?" Saya hanya tersenyum sambil menjawab, "Serius, Pak, tapi bukan berarti akhir dunia. Justru ini kesempatan emas Anda datang lebih awal." Akhir cerita, ia menjalani pemeriksaan lanjutan dan akhirnya ketahuan ada masalah kecil yang masih bisa ditangani. Kini ia sehat, dan setiap kali bertemu saya, ia selalu bercanda. Perut saya sudah nggak pakai mode getar lagi. "Dok!" Debat akademis pun muncul di kalangan dokter. Apakah fenomena getaran ini cukup konsisten untuk dijadikan acuan deteksi awal? Sebagian berkata tidak, karena bisa juga disebabkan kecemasan atau tekanan darah naik turun. Sebagian lagi, di mana saya berdiri tegak, mengatakan, pola ini unik, spesifik, dan sangat layak jadi petunjuk alarm dini. Apa salahnya berjaga lebih awal ketimbang menyesal kemudian? Sama halnya seperti bau gas bocor di dapur. Walau kadang palsu, kita tetap akan mencari sumbernya kan? Masa iya kita tunggu sampai benar-benar meledak? Ada satu kisah kebijaksanaan yang saya pelajari dari seorang pasien lansia yang saya rawat waktu muda. Beliau berkata dengan suara bergetar, "Tubuh itu seperti jam tua. Kalau berdetak dengan aneh, jangan kira ini sekadar musik baru.
bisa jadi ada roda gigi yang longgar. Kalimat itu menempel di kepala saya hingga sekarang. Kadang pasienlah yang memberi pelajaran hidup pada saya. Sekedar humor kecil, saya pernah bercanda dengan mahasiswa kedokteran. Kalau ada getaran di perut pasien, jangan-jangan mereka baru saja makan ponsel. Mahasiswanya tertawa, tentu saja. Tapi di balik candaan itu, saya ingin mereka paham ini serius. Karena terkadang, humor adalah cara paling manjur agar suatu pesan masuk di hati dan otak sekaligus. Tapi mari kita bicara jujur. Anda mungkin sekarang bertanya-tanya, apakah pernah merasakan dua gejala ini? Jika ya, jangan panik dulu. Tidak berarti otomatis ada penyakit serius. Tetapi jika berulang dengan pola khusus, tubuh sedang memberi sinyal nyata. Dalam dunia kedokteran kita menyebutnya prodromal signs. Tanda awal sebelum badai besar. Ironisnya, badai itu hanya bisa dicegah bila payung sudah siap sejak langit berawan, bukan ketika hujan badai turun. Jadi, langkah sederhana, mulai catat. Ambil buku atau catatan digital. Tulis jam berapa tangan Anda terasa dingin, jam berapa wajah Anda panas. Catat apakah ada getaran misterius di perut. Dengan begitu, ketika Anda datang ke dokter, Anda bawakan bukti nyata, bukan sekadar cerita samar. Percayalah, dokter akan lebih mudah membantu kalau punya data konsisten. Sekalipun belum ada diagnosis besar, catatan Anda bisa jadi clue awal penyelamatan. Sebelum menutup bagian ini, mari kita tarik napas bersama. Rasakan udara masuk, penuh di dada, lalu hembuskan perlahan. Lalu bayangkan, tubuh Anda seperti rumah dengan kabel listrik tersembunyi. Perubahan suhu aneh, itu lampu yang berkedip. Getaran di perut, itu kipas angin yang berdengung tidak normal. Anda bisa memilih memperbaiki kabel sekarang atau menunggu korsleting. Tapi ingat, rumah kedua tak bisa dibeli di toko. Anda hanya punya satu tubuh. Malam ini, biarkan pesan itu tinggal di benak Anda. Karena setelah ini, kita akan masuk ke tanda ketiga dan keempat. Gejala yang aneh sekaligus sering dianggap konyol. Hidung yang tiba-tiba membenci aroma makanan. Dan bau keringat yang berubah. Percayalah, bagian berikutnya akan membuat Anda mengernyit sambil tersenyum getir. Tadi kita sudah membedah dua tanda pertama yang sering dianggap remeh. Suhu tubuh yang tidak masuk akal dan getaran kecil di perut yang nyaris seperti ponsel kelelep di sana. Sekarang, ayo kita melangkah lebih jauh ke tanda ketiga dan keempat. Dua sinyal ini menurut saya paling aneh sekaligus paling membingungkan. Kenapa? Karena mereka melibatkan indera yang biasanya terasa sangat pribadi, hidung dan kulit. Mari kita mulai dengan tanda ketiga, aroma makanan yang tiba-tiba ditolak tubuh. Bayangkan saja, seumur hidup Anda mencintai aroma sate kambing, atau mungkin bakso kaki lima. Tiba-tiba, suatu pagi, saat wangi itu memenuhi dapur, Anda merasa mual hanya membauinya. Tidak ada selera, bahkan sekadar mengendus membuat kepala ingin meledak. Reaksi ini bukan sekadar lagi nggak mood makan. Ini seperti otak mendadak menekan tombol sirin. Stop! Jangan dekati! Ada satu ibu yang saya temui. Beliau selalu dikenal keluarga karena hobi memasak gulai. Tetapi tiba-tiba aroma bumbu saja membuat beliau muntah. Lalu semua orang berkata, mungkin lagi masuk angin atau mungkin perut nggak enak. Kelak kami baru tahu. Itu sinyal dari pankreasnya yang terganggu. Tubuhnya tahu ia tidak sanggup lagi mencerna lemak berat, jadi ia menolak dari pintu depan. Bahkan sebelum sendok menyentuh bibirnya. Sungguh, tubuh itu jenius dengan cara anehnya. Kadang pasien merasa malu menceritakan hal ini. Ada yang bilang pada saya, "Dok, jangan ketawa ya. Saya jadi benci aroma nasi goreng. Padahal itu makanan favorit saya sejak kuliah." Tentu saja saya tidak tertawa, tapi saya menenangkannya dengan sedikit humor. "Bu,
Tenang saja, lebih aneh lagi kalau Anda tiba-tiba suka aroma bensin. Itu baru PR besar. Kami pun sama-sama tertawa. Humor seperti ini sering mencairkan suasana tegang, sambil membuat pasien lebih mau terbuka. Dalam dunia medis, gejala ini memicu perdebatan. Apakah benar ada keterkaitan neurologis langsung antara pankreas dan pusat penciuman otak? Atau ini sekadar psikologis karena tubuh tahu ia kesulitan mencerna? Beberapa peneliti percaya ada hubungan biokimia lewat hormon yang memengaruhi saraf penciuman. Yang lain skeptis, menyebutnya placebo negatif. Saya pribadi melihat begitu banyak pola berulang pada pasien, sehingga sulit rasanya menolaknya. Seperti kata pepatah tua, sekali bisa kebetulan, 10 kali bisa pola. Sekarang ke tanda keempat, bau keringat yang berubah. Saya tahu ada yang sedang tersenyum geli mendengarnya, tapi percayalah, ini bukan sekadar masalah deodoran. Bau tubuh merupakan kombinasi kimiawi yang kompleks, hasil interaksi kelenjar keringat, bakteri kulit, serta metabolisme tubuh. Ketika pankreas terganggu, metabolisme gula dan lemak ikut kacau. Salah satu efeknya, bau keringat yang terasa asing. Biasanya saya deskripsikan begini, baunya seolah campuran manis masam. Tidak semua orang sadar akan baunya sendiri. Kadang justru orang rumah yang lebih dulu mengatakan, "Bu, kenapa badanmu jadi wangi aneh?" Ya, saya pernah punya pasien yang bercanda isi, "Dok, saya jadi mirip toko kue basi." Lucu, tapi juga mengganggu kehidupannya. Salah satu contoh nyata, seorang bapak datang karena cucunya enggan dipeluk. Setiap saya mendekat, cucu menutup hidung. Bagi seorang kakek, itu pukulan. Setelah pemeriksaan darah, memang ditemukan gangguan pada fungsi pankreas. Untungnya, peka terhadap hal unik seperti bau membuatnya datang relatif awal. Keluarganya ikut lega dan kini, cucu kecil itu kembali bisa tidur di pangkuan sang kakek. Jujur saja, menjelaskan ini kepada orang awam kadang terasa rumit. Kita terbiasa dengan logika, sakit perut, masalah di perut, pilek, masalah hidung, tapi pankreas, ia suka main teka-teki silang. Gejalanya tidak hanya di perut, tetapi di mana-mana, di tangan, di keringat, bahkan di hidung. Tubuh seolah menulis pesan dengan huruf acak di seluruh halaman tubuh. Tugas kita hanya menyusunnya jadi kalimat yang bisa dipahami. Ada momen bijak dari masa muda saya saat belajar dengan seorang guru senior. Beliau berkata, jangan pernah menganggap jijik pada bau tubuh seseorang. Bisa jadi itu surat peringatan yang Tuhan titipkan melalui kulit. Kata-kata itu melekat di benak saya sampai kini. Dan memang benar, berapa banyak kehidupan yang justru terselamatkan hanya karena satu anggota keluarga berani berkata jujur tentang bau tubuh berbeda. Oh ya, izinkan saya menyelipkan informasi aneh. Tahukah Anda bahwa lebah bisa mengenali aroma perubahan kimia tubuh manusia hingga tahu apakah orang itu sedang sakit? Ada studi yang menunjukkan lebah bisa dilatih untuk membedakan bau orang sehat dan sakit kanker. Bayangkan, kalau saja kita bisa meminjam hidung lebah, mungkin diagnosis dini bisa murah meriah. Cuma, ya, risiko kita disengat tiap hari mungkin tidak worth it. Humor kali ini? Bayangkan jika keringat Anda mendapat review di aplikasi transportasi online. Rating bau penumpang, manis tapi agak asam. Mungkin fermentasi anggur gagal. Konyol memang, tapi begitulah cara saya membuat topik sulit ini bisa lolos ke telinga orang tanpa membuat ruangan terlalu suram. Kini mari kita tarik benang merahnya. Dua sinyal ini, penolakan aroma makanan dan bau keringat baru, bisa muncul bersamaan dengan gejala sebelumnya. Dan kalau tiga tanda ini bertemu, kita sudah tidak bicara tentang kebetulan lagi. Itu sudah pertunjukan kembang api yang menuntut perhatian. Anggap tubuh Anda seperti seorang penyair aneh. Ia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak lazim,
Dingin di telapak, getaran di perut, aroma yang ditolak, bau yang berubah. Kita, para pembaca, dituntut mengartikan puisi itu. Sayangnya, jika kita hanya membaca setengah bait, kita bisa salah paham dan tertawa. Padahal pesan penuh keputusasaan sedang ditulis tepat di depan kita. Sebelum saya menutup bagian keempat ini, mari kita lakukan jeda sejenak, tarik napas panjang, hembuskan pelan. Rasakan hidung Anda, indera yang kadang cerewet. Ingatkan diri bahwa saat aroma kesukaan mendadak terasa menjijikan, itu bukan sekadar mood. Bisa jadi tubuh sedang memaksa Anda mengubah arah. Dan ketika kulit Anda mengeluarkan bau yang lain dari biasanya, jangan hanya lari ke toko parfum. Catat, kenali, tanyakan, karena setelah ini kita akan memasuki tanda kelima, sinyal paling mengejutkan, lutut yang mendadak kaku. Siapa sangka sendi kaki bisa berhubungan dengan pankreas. Malam ini kita akan menyingkap teka-teki itu. Setelah kita melintasi perubahan suhu tubuh, getaran misterius di perut, hidung yang tiba-tiba menolak aroma favorit, hingga bau keringat yang berubah, kini tibalah kita pada sinyal kelima. Dan saya pastikan ini akan membuat Anda sedikit mengerutkan dahi. Lutut yang tiba-tiba kaku. Ya, benar sekali. Sendi lutut. Organ mungil bernama pankreas ternyata bisa punya efek sejauh itu. Anda mungkin langsung berpikir, itu pasti artritis. Biasalah, umur, dan saya akan menenangkan Anda sebentar. Betul, lutut kaku bisa memang hanya karena faktor usia. Tetapi, tidak selalu. Ada jejak kasus yang membuktikan ketika peradangan sistemik terjadi akibat gangguan pankreas, ia bisa meluber ke jaringan sendi dan lutut yang menjadi persendian terbesar serta tumpuan hidup kita sehari-hari. Akan cepat memberi tanda. Saya masih ingat kisah Pak Budi, 78 tahun, tinggal di pinggiran kota Semarang. Seumur hidup dia jarang sekali sakit lutut. Padahal tukang kebun yang kerjanya jongkok berdiri tanpa henti. Suatu hari ia mengeluh, "Dok, lutut saya ini setiap bangun tidur rasanya seperti diikat kawat. Harus jalan 10 menit dulu baru bisa normal." Ia mengira karena cuaca atau faktor usia. Tetapi setelah gejala itu bersamaan dengan perubahan suhu tubuh, barulah ia mulai curiga. Saya tekankan padanya pentingnya pemeriksaan lebih jauh. Dan benar saja, ada masalah di pankreas. Untung masih tahap awal. Ada pula kisah Bu Yati dari Surabaya. Ia bercerita, "Kalau duduk lama, kaki saya seperti tertahan rem tangan, harus dipaksakan berdiri pelan. Awalnya ia hanya mengandalkan balsem dan jamu. Namun ketika saya dengar keluhannya berulang bersamaan dengan bau keringat aneh, saya arahkan untuk cek laboratorium lanjutan. Hasilnya pun serupa. Kondisi pankreas mengirimkan dampak jauh hingga sendinya. Sekarang, ia sehat, bahkan kembali rajin main bersama cucunya di halaman rumah. Seketika terlihat jelas, lutut yang kaku seperti itu memiliki pola berbeda dari artritis biasa. Kalau artritis, nyerinya meningkat saat digerakkan. Kalau sinyal pankreas, justru rasa kaku tetap ada bahkan saat diam, lalu agak meleleh setelah tubuh dipaksa bergerak. Biasanya muncul di pagi hari setelah bangun, berlangsung sekitar 10-15 menit. Kadang di kedua lutut sekaligus. Pola ganda ini jarang terjadi pada osteoartritis murni. Saya tahu banyak pembaca atau pendengar di rumah sedang mengangkat alis. Lutut? Pankreas? Jangan bercanda, Dok. Hehe, saya tak bisa menyalahkan reaksi itu. Saya pun dulu di awal karier merasa sama. Tapi tubuh manusia kadang lebih kreatif dari profesor anatomi manapun. Ada jaringan sitokin, semacam sinyal kimia dari peradangan, yang menyebar via darah, lalu menempel di tempat yang rawan, sendi besar. Hasilnya, sensasi kaku yang sebenarnya alarm dari jauh. Ada sebuah refleksi kebijaksanaan yang ingin saya bagikan di sini.
Dulu, seorang sesepuh di kampung saya pernah mengatakan, badan itu ibarat desa. Kalau kobaran api muncul di dapur, jangan kaget kalau akhirnya sawah ikut mengering. Kalimat sederhana itu belakangan makin sering terngiang. Sakit satu organ bukan berarti masalahnya berhenti di sana. Layaknya desa, tubuh bekerja sebagai satu komunitas. Ada solidaritas bahkan dalam kesakitan. Mari kita selipkan satu fakta aneh. Kodok bisa menyerap oksigen melalui kulitnya, bukan hanya paru-paru. Luar biasa, bukan? Itu berarti sistem tubuh memang punya koneksi lebih luas dari yang kita kira. Kalau kodok bisa bernapas pakai kulit, siapa bilang pankreas tidak bisa mengirim sinyal lewat sendi? Tentu saja, tidak semua ilmuwan sepakat. Sebagian menyebut hubungan lutut kaku dan pankreas hanyalah asumsi klinis karena penelitian kuantitatif belum cukup. Namun saya selalu bilang pada kolega muda, ilmu kedokteran bukan hanya angka di jurnal. Ia juga mosaik dari kisah hidup pasien. Kalau pola itu berulang puluhan tahun saya temui, apakah pantas diabaikan hanya karena belum populer di konferensi ilmiah? Debat ini terus berjalan, dan justru disinilah letak hidupnya sains. Ia bergerak, berdebat, lalu berkembang. Ada satu momen lucu soal lutut pasien. Pria 70-an datang mengeluh lutut kaku. Waktu saya tanya apakah dia pakai suplemen, dia jawab, "Iya, dok, Viagra saya tambahin jadi setiap hari, biar nggak lemas." Saya spontan tertawa, lalu menahan sembari berkata, "Pak, itu bukan untuk lutut, hati-hati malah tambah pusing." Humor semacam ini sering muncul di ruang praktek, dan walau terlihat konyol, saya justru senang. Karena itu artinya pasien berani terbuka, dan dari kejujuran itulah kita bisa menggali sinyal tubuh dengan benar. Bayangkan jika sendi Anda setiap pagi memberi protes kecil, lalu Anda menenangkan diri dengan balsam, pijatan, bahkan memarahi lutut sendiri. Ih, bandel banget. Padahal sebenarnya bukan lututnya yang bermasalah, melainkan pesan jauh dari organ lain. Analoginya begini, kalau bel rumah terus berbunyi, Anda tidak seharusnya marahi bel. Lebih baik cek siapa yang sedang mengetuk di luar pagar. Jadi mulai sekarang, jika Anda atau keluarga sering mengeluh lutut kaku tanpa alasan jelas, apalagi bila ada tanda lain seperti perut bergetar atau bau tubuh berbeda, catat baik-baik. Itu bukan masalah usia semata. Biar lebih ringan, mari kita bayangkan jika tubuh bisa bicara langsung. Saya yakin lutut Anda akan berkata dengan nada Gen Z, "Besti, aku kaku nih bukan karena tua doang. Coba cek Abang Pangki, si pankreas. Kasian dia lagi bete." Terdengar kocak, tapi serius. Sinyal tubuh memang tidak kalah dramatis bila diterjemahkan dengan bahasa modern. Menutup bagian ini, ada pesan sederhana. Jangan pernah meremehkan sinyal yang terlihat jauh dari pusat masalah. Kadang hal yang terjauh justru paling keras suaranya. Lutut yang kaku bisa jadi padanan metafor. Tubuh memaksa Anda jalan lebih lambat, agar Anda sempat menoleh dan bertanya, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Karena setelah 5 tanda ini lengkap, perjalanan kita menuju satu tahap baru, pemeriksaan modern dan bagaimana mencegah bencana sebelum terjadi. Itulah bagian berikutnya, dan saya janji akan membagi pengalaman dan trik yang tak tercantum di buku teks. Kita sudah berjalan melalui 5 tanda kecil namun besar artinya, dari suhu tubuh, getaran perut, aroma makanan yang tiba-tiba ditolak, bau keringat yang berubah, hingga lutut yang kaku seperti tersangkut engsel berkarat. Apa langkah selanjutnya? Tentu saja bukan berhenti pada rasa takut. Perjalanan ini harus berlanjut pada jawaban konkret, bagaimana memeriksa secara pasti dan bagaimana mencegah agar sinyal kecil tidak berubah jadi lonceng kematian. Selama 45 tahun lebih saya duduk di dalam ruang praktik. Berkali-kali saya menyadari pemeriksaan standar sering datang terlalu lambat. Banyak pasien datang dengan wajah cemas,
membawa hasil check up umum yang terlihat normal. Lalu sebulan kemudian, mereka kembali dengan hasil yang sama sekali berbeda dan kondisinya sudah lanjut. Percaya saya, itu salah satu momen paling frustrasi. Maka saya mulai menata protokol sederhana yang berbeda dari standar umum, bukan karena saya ingin sok berbeda, tapi karena saya merasa dengungan pasien lebih penting daripada teori di atas kertas. Ada 3 pemeriksaan yang saya selalu rekomendasikan jika ada tanda-tanda aneh tadi. Pertama adalah tes darah spesifik. Kebanyakan orang hanya tahu marker tumor CA19-9. Masalahnya, ketika itu sudah naik signifikan, kereta kemungkinan sudah berangkat jauh. Saya sarankan kombinasi pemeriksaan enzim pankreas seperti elastase, amilase, lipase, kemudian ditambah indikator inflamasi CRP dan ESR. Kalau ada perubahan tipis saja, itu bisa jadi deteksi awal menyelamatkan Anda. Saya ingat betul Pak Darman. 7 dan tahun. Ia hanya datang dengan keluhan tangan dingin. Semua tes biasa normal. Tetapi elastase pada fesesnya sedikit menurun. Kami lanjutkan dengan pemeriksaan lain. Dan pola. Ditemukan kelainan sangat kecil yang akhirnya tertangani. Tanpa tes spesifik itu, ia mungkin hanya dirawat ketika semuanya sudah terlambat. Kedua adalah endoskopi ultrasonografi. Banyak orang hanya percaya USG perut biasa. Maaf, pankreas itu seperti tetangga yang gemar bersembunyi di balik pagar tinggi. Dari luar pagar, Anda hanya dengar samar. Endoskopi ultrasonografi membuat kita bisa masuk lebih dekat, membawa kamera plus gelombang suara hingga bisa mendengar bisikannya. Tumor 2 mm pun bisa terlihat. Saya pernah menemukan perubahan mini seperti bintik di layar yang akhirnya terbukti awal tumor. Itu pengalaman yang membuat saya membungkuk kepada teknologi dan kepada pasien yang mau duduk manis setengah jam menjalani prosedur itu. Ketiga adalah MRCP dengan kontras, semacam MRI khusus untuk saluran pankreas dan empedu. Bayangkan Anda sedang melihat peta kota. USG biasa ibarat melihat dari balon udara tinggi. Anda hanya lihat jalan gede. MRCP kontras ibarat melihat Google Maps sampai gang sempit kelihatan. Kalau ada penyempitan atau benjolan kecil di saluran, ia langsung terdeteksi. Debat akademis tentu terjadi di sekitar pemeriksaan ini. Ada yang bilang terlalu mahal kalau untuk semua orang. Betul. Biaya memang tidak murah. Tapi saya selalu balik tanya, mahal mana? Biaya pencegahan dini atau biaya rumah sakit ketika sudah stadium akhir? Itu sama seperti memilih mau bayar servis motor setiap 3 bulan atau mau bayar overhaul mesin karena mogok di jalan tol. Sekarang, mari kita bergeser ke bagian pencegahan, atau lebih tepatnya, gaya hidup untuk memberi pankreas istirahat dan cinta yang selayaknya. Saya suka sebut ini sebagai metode lembut, karena jujur saja, saya semakin tua semakin sadar bahwa tubuh suka kelembutan, bukan kekerasan. Pertama, mengatur cara minum air. Banyak orang pamer mereka bisa minum 3 liter sehari. Bagus. Tidak selalu. Bagi pankreas, air paling penting justru di pagi hari, jam 6 hingga 8. Itulah jam di mana pankreas bangun dan bersiap bekerja. Saya sarankan hampir separuh kebutuhan cairan harian diminum di jam itu. Boleh tambahkan perasan lemon untuk memberi suasana alkali yang menenangkan. Berkali-kali saya lihat pasien yang melaksanakan tip ini mengalami perbaikan. Ada kakek di Cianjur yang dulu sering sakau lambung. Setelah rutin minum 500 ml air hangat dengan lemon tiap pagi, keluhannya lama-lama reda. Ia bahkan bercanda. Pankreas saya jadi rajin push up pagi. Dok! Kedua, pijat lembut perut bagian atas. Jangan bayangkan pijat tukang urut yang sampai teriak. Aduh! Ini lebih mirip belayan. Letakkan 4 jari di bawah tulang dada.
lalu tekan ringan melingkar searah jarum jam selama beberapa menit. Efeknya, sirkulasi darah di daerah itu mengalir lebih lancar. Pernah ada nenek yang skeptis lalu mencoba, dan setelah 2 bulan ia berkata, "Aneh dok, perut saya sudah tidak suka protes lagi." Terkadang, solusi terlihat terlalu sederhana hingga orang enggan percaya. Ketiga, pola napas 4-7-8. Tarik napas dalam 4 detik, tahan sampai 7 detik, lalu lepaskan perlahan 8 detik. Ulangi 10-12 kali sebelum makan besar. Percaya tidak percaya, metode ini merangsang sistem saraf parasimpatik, alias tubuh masuk mode santai, sehingga pankreas tidak merasa dikejar deadline. Saya sendiri mempraktikkan teknik bernapas ini sebelum menghadapi pasien yang keras kepala. Tidak jarang saya senyum-senyum dulu sampai pasien heran. "Dok, kenapa ketawa sendiri?" Saya jawab, "Ini pankreas saya lagi meditasi, biar sabar mendengar alasan Anda." Sedikit humor membuat pesan lebih masuk. Ada pula fakta aneh lain. Lumba-lumba dipercaya bisa menenangkan peradangan hanya dengan nyanyiannya. Gelombang suara mereka berdampak terapeutik bagi manusia yang mendengarnya. Jadi, mengapa kita tidak percaya napas kita sendiri bisa punya efek terapeutik juga? Di usia senja saya makin yakin bahwa tubuh tidak butuh instruksi rumit. Ia hanya butuh ruang mendengar. Setiap kali saya membantu pasien menjalani gaya hidup sederhana ini, saya merasa seolah menambah titik terang kecil di perjalanan panjang mereka. Sebelum bagian ini saya akhiri, saya ingin mengulang kebijaksanaan sederhana. Kesehatan sejati bukan hanya tergantung obat-obatan canggih, tetapi kombinasi perhatian kecil setiap hari, tidur cukup, minum air pada waktu yang benar, sedikit sentuhan pada perut, napas yang panjang dan sabar, semua itu lebih kuat dari yang kita kira. Dan ingat, perdebatan akademis akan selalu ada. Tidak mengapa. Justru perdebatan itu yang menajamkan sains. Namun, ketika Anda dihadapkan pada pilihan antara skeptis atau bertindak, saya anjurkan untuk memilih bertindak. Karena tubuh Anda hanya punya satu kesempatan, sedangkan pikiran skeptis bisa direvisi kapan saja. Perjalanan kita belum selesai. Setelah tahu pemeriksaan dan pencegahan, bagian terakhir nanti akan membawa kita pada harapan yang lebih besar. Kisah nyata orang yang selamat karena mau mendengar sinyal tubuhnya. Dan malam ini, saya ingin Anda menyiapkan hati, karena penutupnya bukan sekadar teori, tapi harapan yang nyata, hidup yang kembali utuh, cinta keluarga yang bisa terus berjalan. Sekarang kita sampai di ujung perjalanan malam ini. Setelah menelusuri tanda-tanda samar, pemeriksaan canggih, dan kebiasaan pencegahan lembut, tibalah waktunya untuk berbicara tentang sesuatu yang lebih indah, harapan. Karena apa artinya bicara soal penyakit tanpa membuka pintu cahaya? Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Hasan, 24 tahun, seorang mantan guru matematika. Ia datang dengan wajah cemas karena merasa lututnya terlalu kaku setiap pagi. Ditambah lagi, ia bilang belakangan ini aroma kopi kesayangannya membuatnya mual. Istrinya awalnya menertawakan. "Ah, mungkin Bapak sudah bosan." Tapi Pak Hasan punya rasa penasaran yang kuat. Ia menulis gejala itu di buku kecil dan membawanya kepada saya. Ducitilia, itulah nama buku kecilnya. Buku saku dengan sampul lusuh tempat ia mencatat jam-jam ketika tangannya dingin atau perutnya bergetar. Saya tersenyum waktu itu, karena buku itu ibarat black box tubuhnya. Dengan catatan itu, pemeriksaan pun dilakukan. Ternyata benar, ada kelainan pada pankreas di tahap yang amat dini. Kami segera tangani. 2 tahun berselang, Pak Hasan masih sehat, masih menulis catatan kecil. Tetapi kali ini ia menulis tentang resep makanan baru dan, katanya, rumus matematika untuk cucunya.
Coba bayangkan, jika ia mengabaikan sinyal kecil itu, mungkin cerita yang saya sampaikan malam ini berbeda nuansa, bukan harapan, melainkan penyesalan. Peristiwa seperti itu menegaskan kebijaksanaan usia tua. Hidup sering memberi bisikan lebih dulu sebelum teriakan. Hanya saja, apakah kita mau berhenti sejenak, menutup gawai, menurunkan ego, dan benar-benar mendengarkan bisikan itu? Itu pertanyaannya. Saya juga teringat Bu Marni dari Makassar. Beliau tipe orang super aktif, tidak bisa diam. Awalnya menolak diperiksa. Katanya, "Dok, saya cuma lelah. Jangan berlebihan." Tapi anaknya memaksa karena mencium bau keringat beliau yang berubah jadi masam. Dengan penuh drama, Bu Marni akhirnya mau ke RS. Hasilnya, ditemukan sel kanker kecil yang tersamarkan. Operasi berhasil, lalu perawatan berjalan baik. Sekarang, di usianya menginjak 80, beliau malah hobi menanam anggrek di halaman belakang. Bahkan di telepon terakhir, ia berkata sambil tertawa, "Kalau bukan karena anak saya cerewet soal bau badan, mungkin saya sudah tidak bisa ngobrol dengan Anda hari ini." Lucu, ya. Kadang penyelamat hidup datang dalam bentuk sederhana. Anak yang cerewet, catatan kecil, atau hidung yang peka. Mari kita bumbui dengan sedikit humor. Pernah ada pasien muda yang bertanya, "Dok, jadi kalau badan saya bau manis asam, berarti pankreas saya protes ya?" Saya jawab, "Ya, kecuali kamu diam-diam kerja jadi pabrik permen kapas gagal." Dia ngakak, dan saya pun ikut tertawa. Humor membuat kita mampu menahan rasa takut, meskipun materi yang kita bahas begitu serius. Namun, selain humor, ada pula perdebatan akademis di ranah akhir ini. Apakah kisah-kisah pasien seperti Pak Hasan dan Bu Marni cukup kuat disebut bukti ilmiah? Beberapa peneliti ketat bilang, belum. Mereka menuntut ribuan uji klinis berskala besar. Saya hargai itu, karena sains butuh angka. Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa saya melihat nyawa yang kembali terselamatkan langsung di depan mata. Itulah tarik ulur antara pengalaman klinis dan teori akademik. Dan menurut saya, keduanya tidak harus bertentangan, justru saling melengkapi. Saya ingin menutup dengan sebuah refleksi ringan. Hidup itu ibarat konser simfoni. Tubuh kita adalah orkestra lengkap. Ada biola, ada harpa, ada drum. Kadang pankreas hanyalah salah satu instrumen kecil di belakang panggung. Tapi ketika ia sumbang, seluruh simfoni jadi rusak. Dan yang lucu, alat musik mungil itu bisa memberi isyarat jauh-jauh. Entah lewat lutut, bau keringat, atau aroma makanan. Kalau kita jadi penonton apatis, kita akan bilang, "Ah, cuma nada fals kecil." Tapi nanti lagu berikutnya bisa runtuh. Kini, mari kita lakukan sejenak napas panjang. Tarik udara lewat hidung. Biarkan memenuhi paru-paru. Tahan sebentar, lalu lepaskan perlahan. Rasakan tubuh Anda tenang. Dengarkan. Barangkali ia sedang menyampaikan bisikan yang Anda lewatkan siang tadi. Harapan selalu ada. Seperti saya katakan, Napipu, lebih dari 80% pasien yang mendengar sinyal tubuhnya lebih awal berhasil sembuh sepenuhnya. Itu bukan angka kosong, itu nyata. Dan saya ingin Anda menjadi bagian dari kategori itu, bukan sekadar statistik kelam. Sebelum kita berpisah malam ini, izinkan saya menenangkan Anda dengan rangkuman terakhir. Malam ini kita menapaki jalan yang panjang. Dari rasa kehilangan yang membuat dada sesak hingga sinyal-sinyal kecil tubuh yang mungkin pernah Anda abaikan. Ada 5 tanda yang telah kita pelajari bersama. Perubahan suhu tubuh yang ganjil, getaran halus di perut, aroma makanan yang mendadak menjijikan, bau keringat yang terasa asing, serta lutut yang kaku pada waktu-waktu tertentu. Kelima tanda itu tidak berdiri sendiri, melainkan puzzle yang, jika digabung, dapat menjadi petunjuk awal masalah besar di pankreas. Kita tidak berhenti di sana.
kita melangkah lebih jauh ke bagian pemeriksaan modern, tes darah spesifik, endoskopi ultrasonografi, hingga MRCP dengan kontras. 3 kunci ini mampu membuka tirai lebih awal saat peluang sembuh masih sangat tinggi. Lalu, kita juga bicara tentang langkah pencegahan sederhana. Minum air di waktu yang benar, memijat perut lembut, praktik napas 4-7-8, semua terdengar kecil, tetapi justru kecil-kecil itulah yang menyelamatkan. Dan akhirnya, kita menutup dengan cerita nyata. Seorang guru matematika yang kembali sehat. Seorang nenek yang diselamatkan bau keringatnya sendiri. Semua kisah itu adalah bukti bahwa tubuh tidak pernah berbohong. Kitalah yang sering keras kepala untuk mendengar. Saya ingin Anda menutup mata sebentar, membiarkan malam memeluk Anda. Biarkan suara kipas angin atau dengungan tenang di sekitar rumah menjadi latar. Bayangkan tubuh Anda seperti sahabat lama yang duduk di samping, membisikkan kata lembut, "Aku hanya ingin dijaga." Rasakan ketenangan itu perlahan, mengalir turun ke dada, ke kaki, ke ujung jari. Dengan cara ini, kita belajar bahwa kesehatan bukan sekadar bebas penyakit, melainkan kesanggupan mendengar diri sendiri dengan penuh cinta.